Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk belajar mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yaitu sebelum kita mulai mapel ini, kita berdoa dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pada hari ini yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya materi kita yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas nasab beliau, berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Arab al-Musta'ribah. Sebelum kita ke kondisi masyarakat Arab, kita lihat peta konsep berikut ini. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam ada 4 pesan. Pertama, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. 3, kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. 4, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail melahirkan beberapa syariat dan kebudayaan yang sampai sekarang terpelihara seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Tapi ketika terputusnya kerasulan Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail meninggal dunia, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Huza'ah, pergi ke Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari, mempraktikannya di Mekah. Dia membawa berhala yang bernama Hubal. Dinamai berhala yang dibawa dinamai Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lain seperti berhala Lata, Uzza, dan Manat. Perhatikan anak sekalian, dah mengerti. Lanjut
Maksudnya masa itu setelah perpindahannya penyembahan orang-orang Arab, hingga masa itu dikatakan masa jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa faktor penyebab dari penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena orang-orang Arab di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu menyembah malaikat, menyembah jin, dan keturut adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, yaitu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Perhatikan anak sekalian, bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, menganut kebebasan loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, hadis syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Dan juga mempunyai tradisi-tradisi yang terburuk di masyarakat adalah mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka merasa terhina punya anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selain itu, sistem perbudakan di antara masyarakat Arab, para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya seenaknya. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternak mereka dan membuat pakaian dari domba. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan menjadikan peternakan juga sebagai sumber penghidupan. Tapi masyarakat kota dia mengembala ternak milik sendiri dan juga milik orang lain, seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad. Dia seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Tapi masyarakat perkotaan yang paling dominan adalah sebagai berdagang. Yang mata pencahariannya adalah berdagang. Dulu Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam perdagangan. Orang-orang Arab itu mereka penduduk negeri haram Mekah. Orang-orang Arab lain akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Orang lain, Arab lain tidak akan mengganggu mereka. Yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Arab sebelum kelahiran Islam. Ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab.
yaitu kebiasaan Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi dari masa klasik pada permulaan abad ke-7. Wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagai daerah Italia. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid, namanya Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madanaim, yang terletak di sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota. Selanjutnya, kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantin dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi, agama Nasrani, dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Ada banyak suku juga di Arab. Mereka memiliki rasa cinta yang berlebihan terhadap suku-suku mereka. Tidak jarang peperangan terjadi antara suku, seperti namanya perang Fujjar, perang saudara yang terkenal karena terjadi berapa kali. Namanya perang Fujjar itu berapa kali perangan. Pertama, perang antar suku Kinanah dan Hawazan. Kemudian Quraisy dan Hawazan, serta Kinanah dan Hawazan lagi. Peperangan Fujjar terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Ada 10 jabatan. Tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy. Itu satu hijabah, penjara ataupun di Ka'bah, jabatan sikayah, penjara air mata Zam-Zam, kemudian kekuasaan kayak hakim sipil dan kriminal, siparah, kuasa usaha negara atau duta, liwa, jabatan ketenteraan, rifadah, mengurus pajak bagi fakir miskin, najwah, jabatan ketua dewan, kaiman, pengurus balai musyawarah, khazinah, jabatan administrasi keuangan, azlim, untuk penjaga panah, peramal, untuk mengetahui pendapat para dewasa. Nah, aktivitas tugas dari anak-anak nanti akan membuat kelompok, ya, dibagi 4 kelompok, 20 orang, 4 kelompok, 10-10. Ada tugas yang akan kita berikan nanti anak-anak kerjakan secara kelompok. Itu didengarkan dulu tugasnya, itu cari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kondisi masyarakat Arab atau Mekah sebelum datangnya Islam pada aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Tulis minimal 5 ayat dalam Al-Quran di kertas apa. Itu tugas dari anak-anak bagi ini. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan untuk supaya anak-anak bisa mengerti, ya, kelompoknya nanti di kelompoknya dilaporkan. Demikianlah kurang lebihnya untuk mengakhiri pelajaran kita ini. Marilah kita sama berdoa dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.